Dalam semburan cahaya, Wang Lin muncul di peron tempat pintu batu itu. Roh gua hilang tanpa jejak bersama dengan pintu batu. Jika bukan karena fakta bahwa ada jejak Yao Sisue di tanah, dia akan curiga bahwa ada kesalahan dalam transfer. Wang Lin memegang token kristal di tangannya. Selain nyanyian untuk masuk dan keluar gua, ada beberapa informasi di dalamnya. Setelah merenung, tubuh Wang Lin melesat keluar. Dia dengan cepat bergerak melewati 11 platform. Tidak ada perubahan pada platform. Dia membutuhkan waktu setengah bulan untuk kembali ke platform awal. Platform ini kosong, tetapi pada saat ini dengan kultivasinya ia melihat arai transfer yang ditinggalkan oleh leluhur darah. Melihat arai, Wang Lin merenung dan mengeluarkan 4 tas milik Yao Sisue. Dengan pikiran, tangan kanannya bergerak melewati 4 kantong yang dipegang dan semburan cahaya darah keluar dari tas itu. Cahaya darah itu menolak akal ilahi Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin dan energi celestial di tubuhnya bergerak. Dengan satu remasan, cahaya darah salah satu tas segera runtuh. Wang Lin tidak berhenti, dia meraih tas lainnya. Wang Lin menghapus jejak akal ilahi pada semua tas. Tapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan tangan kanannya berhenti di tas keempat. Matanya fokus saat dia perlahan menarik tangan kanannya dan dengan hati-hati mengamati tas yang dipegangnya. Sebelumnya saat dia mendapatkan tas, tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, tetapi melihat sekarang, dia sepertinya melihat beberapa petunjuk. Ada garis ungu samar di dalam cahaya darah terakhir. Akan sangat sulit untuk menyadarinya jika seseorang tidak berhati-hati. Itu hanya dapat ditemukan dengan akal ilahi dan sama sekali tidak terlihat oleh mata. Meskipun tas ini terlihat sangat normal, ketika aku hendak menghapusnya, aku merasakan perasaan yang menakutkan. Aku khawatir tas ini tidak memiliki akal ilahi Yao Sisue. Mungkinkah itu ayahnya? Wang Lin merenung. Menurut akal sehat, kecuali tas itu memiliki indera ilahi Anda sendiri, Anda tidak dapat membukanya tanpa menghapus akal ilahi lainnya terlebih dahulu. Namun kultivasi leluhur darah sangat kuat. Dia mungkin telah menemukan cara bagi anaknya untuk menggunakan tas penyimpanannya tanpa harus menghilangkan akal ilahinya. Jadi bahkan jika orang luar mendapatkan tas ini dan ceroboh, mereka akan segera terbunuh oleh akal ilahi di atasnya. Leluhur darah ini benar-benar licik. Wang Lin perlahan menarik akal ilahinya. Sekarang indera ilahinya lenyap, cahaya berwarna darah di tas memegang segera menghilang. Meskipun Wang Lin belum melihat leluhur darah, setelah melihat bagaimana ia telah menyebarkan informasi yang salah tentang pil jiwa darah dan perangkap indera ilahi pada tas penyimpanan, seolah-olah ia telah bertemu leluhur darah secara langsung. Sementara dia merasa sangat mengagumi leluhur darah, dia juga sangat takut padanya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin dengan hati-hati meletakkan tas dan meletakkan pandangannya pada 3 tas lainnya. Dia menyebarkan akal ilahi. Tas pertama dipenuhi dengan giok langit. Ada terlalu banyak giok langit untuk dihitung. Wang Lin dengan kasar memindai dengan akal ilahinya. Setidaknya ada 10 kali lebih banyak giok langit daripada apa yang diberikan padanya sejauh ini. Jumlah giok langit yang dibutuhkan untuk mencapai tahap ascenden sangat banyak. Jumlah giok langit yang dibutuhkan untuk setiap langkah setelah tahap ascenden pasti tak terbayangkan. Jika seseorang tidak memiliki cukup, kultivasinya akan berhenti. Wang Lin tersenyum tipis ketika dia meletakkan tas dan akal ilahinya pindah ke tas kedua. Melihat ke dalam tas, matanya segera merilis sedikit kegembiraan. Tas kedua memiliki kurang lebih 1000 giok berwarna darah. Selama dia menghabiskan waktu dengan Yao Sisue, dia mengembangkan perasaan yang kuat untuk giok darah dan juga sangat takut pada mereka. Setelah batu giok rusak, cahaya darah yang dilepaskannya memiliki kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Selain penyegelan, cahaya darah ini juga dapat bertindak sebagai mantra perlindungan yang kuat. Menurut analisis Wang Lin, cahaya darah ini juga harus bisa menyerang, tetapi tidak mungkin untuk menggunakannya tanpa mantra dan metode yang benar. Mata Wang Lin menyala saat dia menyentuh tas dan sebuah batu giok darah muncul di tangannya. Dia merenung sejenak sebelum meremas batu giok itu sampai hancur. Sinar cahaya darah segera keluar dan melayang di depan Wang Lin. Setelah memeriksanya, cahaya darah menghilang, dan Wang Lin berpikir, saya tidak punya metode untuk menggunakan fungsi penyegelan, jadi saya hanya bisa menggunakannya untuk melindungi diri saya sendiri. Namun dengan Yao Sisue di tanganku, aku bisa mendapatkan semuanya. Tas ketiga dipenuhi dengan banyak hal berbeda. Bahkan ada pakaian wanita serta beberapa parfum, perhiasan kecil dan bahkan boneka. Wang Lin langsung mengabaikan hal-hal itu. Matanya menyipit saat ia menemukan lebih dari 10 pil jiwa darah. Pil ini ditempatkan dengan rapi. Ada simbol redup padanya, tetapi tidak berkedip-kedip. Tidak semua pil jiwa darah ditempatkan bersama. Satu pil diletakkan di sudut tas. Pil ini tidak redup, dan simbol-simbol di atasnya sedikit berkedip. Selain dari pil jiwa darah, ada juga kompas di samping. Target Wang Lin adalah kompas. Dia menyentuh tas dan 2 item muncul di tangannya. Kompas dan pil jiwa darah yang ditempatkan di sudut. Yao Sisue ini jelas tidak menyangka dia akan ditangkap olehku dan tasnya diambil olehku. Jadi penempatan barang-barang di dalam tas berisi beberapa informasi.
Ada kemungkinan 80% bahwa pil jiwa darah yang diletakkan dengan sendirinya adalah asli. Adapun yang lain, saya menganggap mereka semua palsu. Selain itu, selain dari giok darah, tidak ada harta ajaib di dalam 3 tasnya yang dipegang. Saya menganggap hal-hal seperti harta semua ada di dalam tas dengan akal ilahi leluhur darah. Wang Lin memandang pil jiwa darah untuk sementara waktu sebelum memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Adapun yang palsu Yao Sisue berikan padanya, dia mengambilnya dan meletakkannya di dalam salah satu tasnya. Lalu matanya tertuju pada kompas. Kompas ini berwarna merah darah. Saat memegangnya, dia merasakan gelombang dingin memasuki tubuhnya. Saat itu, Yao Sisue menggunakan kompas ini untuk memasuki tempat ini. Kompas ini pasti ada hubungannya dengan susunan di sini. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki kompas dan menemukan jejak ilahi Yao Sisue tercetak di dalam. Wang Lin menghela nafas lega. Jika kompas ini juga memiliki akal ilahi leluhur darah, ia harus menemukan cara untuk mengubah array transfer di sini untuk meninggalkan tempat ini. Ada array transfer untuk meninggalkan tempat ini di dalam gua juga, Wang Lin mengetahuinya dari token kristal. Namun array transfer berada di sudut timur laut gua dan cukup jauh dari tempat Wang Lin berada. Dengan semua batasan yang ada, akan menjadi perjalanan sulit untuk sampai ke sana. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam situasi ini. Wang Lin dengan mudah menghapus akal ilahi Yao Sisue dari kompas dan menggantinya dengan akal ilahinya sendiri. Dia segera menyadari bahwa ada formasi kecil di dalam kompas. Formasi terus berubah ketika pin pada kompas bergerak dan tidak berhenti sekalipun. Kompas ini memang juga memiliki formasi. Array transfer di luar dan formasi di dalam kompas pasti disinkronkan, jika tidak maka tidak akan berpengaruh. Akal ilahi Wang Lin menyelidiki bagian dalam kompas dan mempelajarinya sebentar. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya melihat itu, dia dapat menemukan beberapa petunjuk. Dia menggunakan waktu 3 hari untuk mengubah formasi di dalam kompas, kemudian dia mengubah array transfer pada platform, menyebabkan array transfer menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun Wang Lin tidak banyak merubah array transfer, ia mengubah satu poin kunci. Jika ada orang lain selain dia yang memasuki tempat ini, array transfer akan segera mengirim mereka kembali. Transfer berkelanjutan ini akan menyebabkan ruang terbuka dan orang itu akan terseret ke dalam kekosongan. Hanya mengirim mereka ke keretakan spasial tidak berarti mereka akan mati, jadi saya harus menambahkan beberapa tambahan. Wang Lin merenung sejenak dan kemudian mulai bekerja pada array transfer. Dia telah menggunakan 3 hari untuk mengubah array transfer, tetapi menggunakan 30 hari untuk menambahkan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Bukan saja dia tidak sabar saat menambahkan batasan, dia merasa agak senang. Jika seseorang datang ke sini, mereka pasti akan terkejut. Mata Wang Lin menyala ketika akal ilahi memasuki kompas untuk mengaktifkannya. Kemudian kilatan cahaya berwarna darah mengelilingi seluruh tubuh Wang Lin dan setelah beberapa saat, cahaya berwarna darah menghilang dan begitu pula Wang Lin. Ada ledakan cahaya darah di gunung kuno 1000 km jauhnya dari kamp tentara dan Wang Lin muncul. Sinar matahari yang menyilaukan memasuki mata Wang Lin. Dia melihat sekeliling dengan perasaan seolah dia melihatnya dari dunia lain. Garis samar kota iblis kuno sepertinya tidak berubah sejak dia pergi. Wang Lin menarik napas saat ia berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke kamp militer. Tidak butuh waktu lama dia mendekati kemah tentara. Tepat pada saat ini niat membunuh keluar dari kamp militer dan mengunci Wang Lin. Masuk, berhenti. Raungan datang dari dalam kamp tentara. Suara ini berisi niat membunuh yang kuat. Pada saat yang sama sinar hitam keluar dari dinding di sekitar kamp, menciptakan penghalang perlindungan hitam seperti kabut. Di dalam kamp tentara, 10.000 tentara iblis lapis baja hitam berdiri di tengah. Di depan mereka adalah seorang pria kekar berbaju besi hitam dengan dingin melihat keluar kamp tentara. Simayan berdiri dengan hormat di samping pria kekar ini. Dari ekspresinya, dapat dilihat bahwa dia dipenuhi dengan rasa hormat terhadap pria kekar itu. Selain Simayan ada 3 orang lagi dalam baju besi hitam. Dari pakaiannya jelas bahwa mereka juga adalah komandan, dan ekspresi mereka sama-sama hormat. Tubuh Wang Lin sangat cepat. Saat dia mendekati kabut hitam, dia mendengus dan energi celestial di dalam tubuhnya menyebar. Kabut hitam di hadapannya segera tersebar, menciptakan celah untuknya dan dia dengan tenang melangkah masuk. Pria kekar dengan baju besi hitam dengan dingin menatap Wang Lin saat dia melambaikan tangannya dan berteriak. Siapapun yang berani bergegas ke kamp militer akan dibunuh. 3 komandan di belakangnya menyerbu tanpa ragu. Simayan mengenali Wang Lin, jadi dia ragu sejenak sebelum mengepalkan giginya dan menyerbu keluar. Dari 4 komandan, 3 dari mereka sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap awal, dan salah satunya sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan. Jika sebelum Wang Lin memasuki gua, dia masih bisa menang, tetapi itu akan beresiko. Ini sebagian besar karena mereka berempat memiliki banyak energi spiritual iblis. Ketika mereka menerjangnya, energi spiritual iblis mereka mengambil bentuk 4 binatang iblis yang membuat mereka bahkan lebih ganas. Tapi sekarang kultivasi Wang Lin telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, jadi dia saat ini berdiri di puncak kultivator transformasi jiwa. Saat dia melihat mereka berempat melesat ke arahnya,
ekspresinya sangat tenang. Mundur. Wang Lin berdiri diam dan hanya membuka mulutnya untuk mengucapkan dua kata itu. Meskipun suaranya rendah, itu mengandung energi celestial dari seorang kultivator transformasi jiwa puncak tahap akhir. Suara itu seperti guntur bergema di telinga keempat komandan. Hanya komandan yang setara dengan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah yang bisa menahannya dengan hanya ekspresinya yang berubah. Tiga lainnya hanya sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap awal, sehingga perbedaan dalam tingkat kultivasi terlalu besar. Wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar dan tanpa sadar berhenti. Meskipun kultivasi mereka dapat dibandingkan dengan kultivator transformasi jiwa, mereka masih terlalu jauh di bawah tingkat Wang Lin. Ekspresi Wang Lin biasa saat dia berjalan maju. Meskipun langkahnya lambat, itu tegas. Komandan yang kultivasinya sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap tengah segera mengambil langkah ke samping, karena ia tidak berani menghentikan Wang Lin. Adapun tiga yang tersisa, mereka semua dipenuhi dengan kejutan, terutama Simayan yang paling terkejut dari mereka semua, dan dia bahkan tidak berani melihat Wang Lin. Dia merasa sangat beruntung saat itu. Jika dia tahu bahwa Wang Lin memiliki kultivasi seperti itu, dia tidak akan pernah berani memprovokasi Wang Lin. Tetapi hatinya langsung bergetar ketika dia memikirkan apa yang terjadi pada Sisan dan Hu Pao. Dia mengutuk dan merasa menyesal. Saat Wang Lin melangkah lebih dekat, semua 10.000 tentara iblis bubar untuk membuat jalan. Mereka semua mengenali Wang Lin, dan ingatan dari masa lalu muncul dalam hati mereka. Perasaan dan ketakutan kompleks untuk mantan komandan misterius bangkit dalam hati mereka sekali lagi. Beberapa prajurit iblis di sini baru dan belum melihat Wang Lin sebelumnya. Meskipun mereka memiliki keraguan di hati mereka, setelah melihat para komandan tidak berani menghentikannya, mereka semua tanpa sadar mundur. Dalam sekejap, sebuah lorong panjang muncul di depan Wang Lin dan di ujung lorong itu adalah pria kekar dengan baju besi hitam. Matanya masih dingin, tetapi saat ini ada suasana kesungguhan berkumpul di sekelilingnya. Matanya dingin, tapi mata Wang Lin bahkan lebih dingin. Seluruh tubuh Wang Lin seperti sepotong es yang tidak pernah meleleh saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju pria kekar dengan baju besi hitam. Saat dia berjalan, prajurit iblis yang dekat dengannya semua mundur selangkah, karena mereka merasakan perasaan tercekik datang dari lubuk hati mereka. Aura kuat di sekitar pria kekar menjadi lebih kuat saat dia mengeluarkan raungan dan mengambil langkah ke depan. Langkah ini menyebabkan auranya segera keluar. Aura ini tidak terlihat, tetapi semua prajurit iblis di sekitarnya merasakannya, menyebabkan mereka tanpa sadar mundur lebih jauh lagi. Ekspresi Wang Lin masih dingin. Dia tidak berhenti sedikit pun dan terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Aura dari pria kekar menghilang saat mendarat di tubuh Wang Lin dan tidak dapat mempengaruhi Wang Lin sama sekali. Wang Lin bisa melihat kultivasi pria kekar itu sekilas. Energi spiritual iblis pria kekar itu sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang belum mencapai puncak. Aura Wang Lin sendiri meningkat dengan setiap langkah yang diambilnya. Saat dia berjalan, embun beku mulai muncul di tanah dan menyebar. Pria kekar dalam baju besi hitam berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat datang ke aura mereka, jadi perasaan tercekik segera muncul di hatinya. Dia secara tidak sadar ingin mengambil langkah mundur, tetapi dia segera memaksa dirinya untuk berhenti. Dia tahu bahwa jika dia mundur, dia akan kehilangan momentumnya dan musuhnya mungkin mengambil kesempatan untuk segera menyerang. Tetapi jika dia tidak mundur, tekanan tak kasat mata itu akan terus mengembun padanya seperti orang gila. Dia hanya menghadapi tekanan semacam ini ketika menghadapi Jenderal Iblis. Akhirnya, saat Wang Lin hanya berjarak 20 langkah darinya, pria kekar yang dahinya berkeringat, berteriak, "Komandan Wang, apa yang ingin kamu lakukan?" Wang Lin dengan tenang membuka mulutnya saat dia terus melangkah maju. "Ini adalah kamp militer saya. Menurutmu apa yang aku inginkan?" Pria kekar dengan baju besi hitam segera merasakan tekanan kuat pada tubuhnya. Dia menekan keinginannya untuk mundur dan berteriak, "Kamu telah hilang selama lebih dari setahun, dan Jenderal Iblis telah lama melepas pangkatmu sebagai komandan." 1 tahun? Jadi baru 1 tahun. Hati Wang Lin merasakan sedikit kelegaan, tapi auranya menjadi lebih kuat. "Di mana dua pengikut saya?" Saat Wang Lin memasuki kamp tentara, akal ilahinya menyebar dan tidak menemukan Sisan atau Hu Pao. Pada saat ini hanya ada sekitar 10 langkah antara dia dan pria kekar. Semburan aura yang kuat menghantam pria kekar itu seperti binatang buas. Dia menekan keinginannya untuk mundur, karena sebagai komandan kepala, dia tidak bisa membiarkan seorang komandan mengalahkannya, atau posisinya tidak lagi aman. Bahkan jika kultivasi komandan ini lebih kuat dari miliknya. Wang Lin segera menyadari bahwa pria kekar itu mencapai batasnya, jadi dia segera mempercepat dan mengambil 7 langkah berturut-turut. Pria kekar segera merasakan aura Wang Lin meningkat dalam 7 langkah itu. Dia tidak bisa lagi menahan tekanan ini dan tanpa sadar mundur selangkah. Pria kekar itu mundur 1 langkah dan tekanannya sendiri melemah. Sebagai reaksi, tekanan Wang Lin segera meroket dan mencapai puncaknya. Tidak baik. Ekspresi pria kekar berubah, dan pada saat yang sama, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia melesat ke depan seperti kilat dan menyerang langsung ke pria kekar itu. Pada saat ini, puncak tahap akhir transformasi jiwa dengan cepat mengungkapkan dirinya. Saat pria kekar mundur,
Tangannya mengepal dan segera melemparkan pukulan, menyebabkan gemuruh yang keras dan gelombang suara menyebar ke depan. Pada saat yang sama energi spiritual iblis di tubuhnya melonjak dan segera membentuk kura-kura hitam selebar 1000 kaki. Kura-kura hitam ini ditutupi dengan paku yang tak terhitung jumlahnya di punggung dan ekornya. Saat ekornya berayun, rasanya seperti bisa menyebabkan ruang itu sendiri hancur saat garis hitam muncul di udara. Wang Lin melangkah ke arahnya di udara, bergerak secepat kilat. Ibu jarinya terangkat ke udara saat ia menggunakan jari maut. Sekarang kultivasinya telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, kekuatan jarin kematian beberapa kali lebih kuat. Jika bukan karena fakta bahwa tentara iblis sudah mundur, mereka akan diserap oleh jari kematian energinya. Meskipun mereka telah mundur, beberapa energi spiritual iblis mereka masih diserap oleh jari kematian. Pada saat ini gelombang energi spiritual iblis berkumpul di jari Wang Lin dari langit dan bumi. Beberapa tentara iblis yang tidak akrab dengan Wang Lin terlalu dekat dan mereka merasakan darah di tubuhnya mendidih. Dalam sekejap mata, darah di tubuh mereka berubah menjadi esensi dan terbang keluar dari tubuh mereka. Untungnya rekan-rekan mereka dengan cepat menarik mereka yang membeku di tempat, mencegah pembantaian. Langit dan bumi berubah warna dari jari kematian Wang Lin, dan seluruh camp sekarang tertutup kegelapan. Gelombang suara yang tercipta dari pukulan yang dikeluarkan pria kekar itu segera runtuh. Ibu jari Wang Lin tidak berhenti sejenak karena ditekan dengan tubuhnya. Pada saat ini itu karena segala sesuatu dalam 1000 kaki telah berkumpul di jarinya. Saat jari kematian turun, pria kekar itu memiliki ilusi bahwa dia bertarung melawan langit. Pria kekar mengeluarkan raungan dan tubuhnya segera menyatu dengan kura-kura hitam di belakangnya. Sekarang matanya dipenuhi dengan cahaya iblis. Pada saat ini Wang Lin akhirnya bertemu dengan penduduk asli menggunakan mantra iblis asli. Pada saat pria kekar menyatu dengan kura-kura hitam, itu tampak hidup ketika ia mengaum dan ekornya mencambuk ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan jarinya menekan ekor kura-kura hitam itu. Ekor segera mulai hancur dan ini mulai mempengaruhi seluruh tubuh. Perbedaan antara kultivator transformasi jiwa tahap akhir puncak dan kultivator transformasi jiwa tahap akhir biasa adalah celah besar yang tidak dapat dengan mudah dilintasi. Belum lagi fakta bahwa mantranya sangat kuat, kekuatan jari sangat dekat dengan kekuatan seorang kultivator ascenden. Tubuh kura-kura hitam itu hancur dan baju besi pria kekar itu pecah berkeping-keping. Dia batuk darah sebelum dipaksa mundur beberapa langkah dan berlutut dengan satu kaki. Mantra iblis pasti memiliki kekuatan luar biasa mereka sendiri. Wang Lin dengan dingin menatap pria kekar itu. Jika itu adalah seorang kultivator, level kultivasi mereka akan turun, tetapi ini tidak terjadi pada pria kekar itu. Meskipun luka-lukanya tampak serius, pondasinya tidak terluka sama sekali. Tangan kanan Wang Lin meraih di belakangnya dan tubuh Simayan segera terbang ke arahnya dan ditangkap olehnya. Di mana pengikut saya? Suara Wang Lin seperti angin dingin musim dingin bertiup ke telinga Simayan. Tubuh Simayan bergetar. Suara ini menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Setengah tahun setelah kamu pergi, mereka berdua hilang, aku tidak tahu kemana mereka pergi. Wang Lin dengan dingin menatap Simayan dan tidak lagi membuang waktu dengannya. Kedua jarinya membentuk pedang dan langsung menunjuk di antara alis Simayan. Dia menggunakan mantra pencarian jiwa sekali lagi. Tubuh Simayan bergetar dan darah keluar dari lubangnya. Matanya melotot seolah siap meledak. Akal ilahi Wang Lin terus mencari melalui pikiran Simayan. Kenangan tahun lalu terus muncul di hadapan Wang Lin. Setengah tahun setelah dia pergi, Sisan dan Hupao memiliki perselisihan. Hupao memutuskan untuk tidak menunggu dan kembali ke suku, sementara Sisan bertekad untuk menunggu di sini untuk Wang Lin. Akhirnya Hupao pergi, tetapi dia tidak berhasil dalam kepergiannya. Simayan dengan mudah menangkap Hupao dan menggunakan alasan dia melanggar peraturan militer untuk menyia-nyiakan kultivasinya dan melemparkannya ke penjara kegelapan. 3 bulan kemudian Hupao menghilang secara misterius. Penjara kegelapan dijaga dengan sangat baik, jadi bahkan Simayan tidak tahu bagaimana Hupao hilang. Adapun Sisan, dia mencoba membantu Hupao, tetapi pada akhirnya dia bukan tandingan Simayan. Dia menghancurkan semua meridian dan tulang Sisan dan akan melemparkannya ke ruang bawah tanah untuk mati seperti Hupao. Namun kepala komandan melihatnya dan membawa Sisan. Berbagai ingatan ini muncul di mata Wang Lin. Matanya menjadi lebih dingin saat dia tertawa marah dan mengulangi kata, "Bagus," 3 kali. Rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat saat dia melihat mata Simayan yang melotot. Dia mengaktifkan seni pembantaian surgawi dan kemudian tubuh Simayan segera mulai layu. Setelah beberapa napas, tubuh Simayan meledak dengan ledakan dan potongan-potongan daging jatuh di seluruh daerah sekitarnya. Untaian gas abu keluar dari beberapa daging dan berkumpul di antara jari Wang Lin. Seni pembantaian surgawi sangat sulit digunakan, tetapi kali ini Wang Lin berhasil menyegel-segel kehidupan dari Simayan di saat-saat kemarahan. Setelah membunuh Simayan, Wang Lin menatap pria kekar tidak jauh darinya. Dari ingatan Simayan, dialah yang mengambil Sisan yang berada di ambang kematian. Wang Lin mengambil satu langkah dan tiba di depan pria kekar itu. Dia dengan dingin bertanya, "Di mana Sisan?" Pria kekar itu menatap Wang Lin, lalu dia berkata, "Apakah orang yang Anda maksud yang dibuang setengah tahun yang lalu? Jika Anda mencarinya, maka bertanya kepada saya tidak ada gunanya."
Jenderal Iblis itu memerintahkan untuk mengumpulkan orang dengan tubuh yang kuat. Orang itu mengumpulkan semua energi spiritual iblisnya di dalam dagingnya dan menggunakan metode misterius untuk memperbaiki tubuhnya. Saya melihat bahwa dia memenuhi persyaratan Jenderal Iblis, jadi saya menyembuhkannya dan mengantarkannya kepada Jenderal Iblis. Komandan Wang, jika Anda memiliki kemampuan, Anda tidak perlu pamer di sini. Apakah Anda berani bertanya pada Jenderal Iblis sendiri? Anda dapat yakin, saya tidak akan berbohong tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jenderal Iblis. Pria kekar menatap Wang Lin dan mencibir. Kamu menyelamatkan Sisan dan kemudian memberikannya kepada Jenderal Iblis. Tindakanmu menyeimbangkan satu sama lain, jadi aku tidak akan membunuhmu. Ekspresi Wang Lin suram saat tubuhnya berubah menjadi awan asap yang melesat ke langit menuju istana Jenderal Iblis. Pria kekar mengatakan itu di saat putus asa. Dia dikalahkan oleh Wang Lin dan tidak berharap untuk hidup, tetapi sekarang dia terkejut. Mengangkat kepalanya, dia melihat asap hijau Wang Lin di cakrawala. Dia ragu sejenak dan berkata, setengah tahun yang lalu, Jenderal Iblis pergi ke pelatihan tertutup dan menutup semua array transfer. Jika Anda ingin masuk, satu-satunya cara yang mungkin adalah menerobos. Dia menyentuh dadanya saat dia berjalan pergi. Dia terluka parah dan harus kembali ke istananya untuk pulih. Saat Wang Lin terbang, ia menyebarkan akal ilahi dan memindai area tersebut. Semua array transfer di dalam kota iblis kuno yang mengarah ke istana Jenderal Iblis ditutup. Array ini ditutup dari sisi lain dan tidak ada hubungannya dengan array transfer sendiri. Jika Jenderal Iblis itu tidak membuka mereka dari sisi lain, itu tidak mungkin untuk menggunakannya. Sisan dan Hupao dibawa ke sini ke kota iblis kuno oleh saya, yang berarti saya menyeret mereka ke ini. Wang Lin menghela nafas. Awalnya saat dia pergi, dia tidak berharap tertidur di dalam gua. Karena serangkaian keadaan, dia melukai Sisan dan Hupao. Di dunia ini ada hal-hal yang terjadi dan yang tidak. Kultivator berharap umur panjang dan untuk melarikan diri dari nasib, untuk menghindari bencana dan bertemu nasib baik. Sisan dan Hupao tidak dekat dengan saya, dan untuk masuk ke istana Jenderal Iblis bagi mereka berarti melawan Jenderal Iblis dan negara setan langit. Aku harus waspada terhadap bahaya dan menjauhinya. Semua ini tampaknya tidak sia-sia. Namun saya tidak ingin mengikuti kebaktian dan suatu hari menemukan dao surga. Saya ingin hidup tanpa merasa saya telah berbuat salah pada siapapun. Saya bukan pria terhormat, penjahat, orang jujur atau munafik, tetapi ada beberapa hal dalam hidup yang harus dilakukan demi hal itu. Dari sudut pandang ini, saya pantas menjadi seorang kultivator. Namun ada hal-hal tertentu yang harus aku lakukan. Jika saya tidak menyelamatkan Sisan, dao apa yang saya kejar? Wang Lin menatap ke langit. Hatinya telah ditentukan. Ada 6 pintu antara kamp militer dan istana Jenderal Iblis. Jika dia tidak bisa menggunakan array transfer, maka dia harus menerobosnya satu persatu untuk masuk. Bagian dalam dan luar masing-masing dari 6 pintu dijaga dengan baik, dan seluruh istana dikelilingi oleh formasi yang mencegah teleportasi. Wang Lin muncul di luar pintu ke-6. Saat Wang Lin muncul, ada teriakan dari penjaga di sebelah pintu. Pendatang, berhenti dan cepat pergi. Jika Anda mengambil langkah lagi, Anda akan dibunuh. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya menjadi dingin. Dia mengambil napas dalam dan pedang surgawi segera terbang keluar. Pedang itu melingkari tubuhnya dan raungan Suliguo terus keluar dari pedangnya. Saat pedang surgawi muncul, para penjaga di luar pintu ke-6 mengungkapkan niat membunuh. Wang Lin mengambil satu langkah, menyebabkan penjaga segera menyerbu. Mereka semua meluncurkan energi spiritual iblis untuk menghentikan Wang Lin. Menghadapi semua prajurit iblis ini, Wang Lin tidak berhenti dan berjalan maju. Pedang langit mengiris udara di sekitar Wang Lin. Siapapun yang mencoba menghentikan Wang Lin harus melewati pedang surgawi. Erangan menyedihkan menggema daerah itu saat Wang Lin melompat ke pedang surgawi dan langsung menuju pintu. Dia bahkan belum menstabilkan dirinya saat energi pedang melesat dan mendarat di pintu ke-6. Pintu ke-6 hancur dan fragmen yang tak terhitung jumlahnya diterbangkan kembali. Saat ini ada ribuan tentara iblis di alun-alun antara pintu 6 dan 5. Mereka segera dipaksa untuk mundur dari pecahan pintu ke-6. Pada saat pintu ke-6 hancur, Wang Lin masuk. Aku ingin bertemu dengan Jenderal Iblis. Meskipun suaranya tenang, ada rasa keagungan yang perlahan menyebar. Bunuh! Mengaum penuh dengan niat membunuh datang dari mulut ribuan tentara iblis. Perintah mereka adalah untuk membunuh siapapun yang berani mendobrak masuk saat Jenderal Iblis itu dalam pelatihan tertutup. Wang Lin tenang saat dia menghadapi ribuan tentara iblis. Dia melompat dari pedang surgawi, lalu tangannya membentuk segel dan dia melambaikannya. Angin aneh muncul dan membentuk tornado di alun-alun. Dengan cepat bergerak melintasi alun-alun dan secara paksa menciptakan jalan melalui ribuan tentara iblis. Wang Lin melangkah langsung melewati alun-alun dan tiba di depan pintu ke-5. Dia tidak berhenti sama sekali, tangannya membentuk segel, energi celestial diaktifkan, dan dia menekannya di pintu ke-5. Dengan suara keras,
pintu kelima meledak. Tumbukan yang kuat menyebabkan potongan pintu yang hancur terbang ke segala arah. Melewati pintu kelima, puluhan ribu tentara iblis telah mengetahui bahwa seseorang sedang mencoba menerobos. Saat pintu kelima runtuh, lebih dari 10.000 tentara iblis mengeluarkan raungan, dan pada saat yang sama energi spiritual iblis mereka menyatu secara misterius, menciptakan massa energi spiritual iblis yang sangat menindas. Pada saat pintu kelima hancur, energi spiritual iblis ini melesat keluar. Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, dia harus mundur beberapa langkah untuk menghindarinya. Pada saat yang sama ia mengeluarkan 3 sarung pedang tanpa nama dari planet Suzaku. Tak lama setelah itu, 3 sinar energi pedang terbang keluar dari sarung pedang dan bertabrakan dengan energi spiritual iblis. Serangkaian ledakan bergema di seluruh area, membuatnya terasa seperti seluruh tanah bergetar. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat. Puluhan ribu tentara iblis membentuk dinding energi spiritual iblis untuk mencegah Wang Lin pergi lebih jauh. Mata Wang Lin menyala dan dia mengeluarkan bendera pembatasan. Dengan satu goyangan, batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berputar-putar di sekitarnya. Meminjam energi pedang dari sarung pedang, energi pedang dari pedang surgawi, dan gas pembatas hitam dari bendera pembatasan, Wang Lin menerobos semua rintangan dan terus maju. Pada saat ini ribuan tentara iblis dari pintu 5 bergegas masuk dari belakangnya dan mengepung Wang Lin. Jenderal Iblis, Wang Lin ingin bertemu. Suara Wang Lin menyebar. Dia percaya bahwa bahkan jika Jenderal Iblis dalam pelatihan tertutup, dia masih bisa mendengarnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Jenderal Iblis itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Pada saat ini Wang Lin dikelilingi oleh tentara iblis. Sejauh ini dia berusaha untuk tidak membunuh, tetapi sekarang dia dipaksa untuk membunuh. Menghadapi pengepungan, Wang Lin mengangkat ibu jarinya dan jari kematian menunjukkan kekuatan penuhnya. Langit dan bumi berubah warna, dan setiap prajurit iblis dalam 1000 kaki gemetar sebelum tubuh mereka layu. Semua daging, darah dan energi spiritual iblis tersedot ke ibu jari Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat menuju pintu keempat. Pada saat ini tidak ada orang yang bisa membuatnya berhenti. Dalam sekejap ibu jarinya mendarat di pintu keempat. Pintu keempat runtuh, dan pada saat ini sosok tua keluar dari belakangnya. Energi spiritual iblis yang kuat datang dari sosok tua ini. Energi spiritual iblis ini berubah menjadi piton raksasa dan berusaha melahap Wang Lin. Pada saat yang sama, sebuah suara tua berteriak, "Mundur!" Ibu jari Wang Lin menyentuh piton yang terbuat dari energi spiritual iblis. Pada saat ini Wang Lin terpaksa mundur satu langkah, tetapi piton mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tubuhnya runtuh inci demi inci. Setelah piton runtuh, sosok tua itu gemetar, mengeluarkan erangan dan tubuhnya dipaksa mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Wang Lin mengambil langkah dan langsung berjalan melewati gerbang keempat. Selain dari tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya di depannya, ada juga seorang pria tua berambut putih. Wang Lin tidak terbiasa dengan pria tua ini. Dia adalah orang yang sama yang datang ke kamp militer dengan pelayan lebih dari setahun yang lalu. Wajah lelaki tua itu pucat dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia telah melihat Wang Lin lebih dari setahun yang lalu, dan saat itu tingkat kultivasi mereka kira-kira sama. Namun saat mereka bertemu lagi hari ini tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat pesat. Jika bukan karena fakta bahwa dia meminjam kekuatan tentara iblis, telah membuka semua segel di tubuhnya, dan pada dasarnya meluncurkan serangan menyelinap, Wang Lin bahkan tidak akan dipaksa mundur satu langkah pun. Wang Lin melangkah ke daerah itu dan menggunakan kekuatan jari kematian sekali lagi. Pria tua itu meraung ketika semua energi spiritual iblis di tubuhnya melonjak untuk memanggil piton raksasa lain. Tubuhnya menyatu dengan piton raksasa, kemudian berusaha melahap Wang Lin sekali lagi. Karena Jenderal Iblis tidak akan menemui saya, jangan salahkan saya karena membantai. Mata Wang Lin menjadi dingin saat gas pembantaian abu muncul di antara jari-jarinya dan dengan cepat menyebar. Tiba-tiba matanya mulai bersinar merah. Mereka berisi sejumlah besar niat membunuh. Pada saat ini Wang Lin menggunakan seni pembantaian surgawi tanpa pengekangan. Aura pembantaian menutupi langit dan bumi. Wang Lin tidak melawan piton tetapi melompat ke tentara iblis. Setiap kali dia menggerakkan tangannya, mantra keluar dan tentara iblis mati. Termasuk semua prajurit iblis dari pintu 5 dan 6, puluhan ribu tentara iblis mengepung Wang Lin. Energi spiritual iblis mereka bekerja bersama untuk menciptakan formasi. Setelah formasi ini terbentuk, mereka akan segera mengembun menjadi binatang iblis atau gas iblis. Ada serangkaian ledakan dan tabrakan saat formasi terus menyerang Wang Lin. Menghadapi prajurit iblis ini, Wang Lin mengerti bahwa satu orang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menentang langit. Kecuali jika kultivasinya adalah surgawi, akan sangat sulit untuk keluar dari formasi ini yang dibentuk oleh puluhan ribu prajurit iblis. Dia bisa membunuh satu orang, 10, 100, 1000 atau 10.000 orang. Tapi begitu dia selesai membunuh, semua energi celestialnya akan habis. Harta Wang Lin, pedang surgawi, pedang setengah bulan,
bendera pembatasan dan sarung pedang dikendalikan oleh akal ilahinya untuk memulai pembantaian tanpa akhir. Dibandingkan dengan harta ini, seni pembantaian surgawi memiliki keuntungan terbesar. Setiap kali seni ini membunuh seseorang, itu akan mendapatkan sedikit kekuatan. Meskipun mungkin hanya satu dari setiap 100 yang akan mengembun gas abu-abu, karena semakin banyak orang terbunuh, jaraknya semakin sempit. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menggunakan berbagai mantra. Namun ada terlalu banyak tentara iblis di sekitarnya, dan ketika energi spiritual iblis mereka bergabung, mereka dapat mengaktifkan serangan yang sangat kuat. Begitupun dengan kultivasi transformasi jiwa tahap akhir Wang Lin, energi celestialnya digunakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Wang Lin mengeluarkan giok langit dan mulai mengitarinya. Dia dengan cepat menyedot semua batu giok langit untuk memulihkan energi celestialnya di tubuhnya, dan siklus ini berlanjut menyebabkan dia menggunakan sejumlah besar energi celestial. Jari Iblis. Wang Lin tidak mengaktifkan ideal iblis tetapi menggunakan puncak tahap transformasi jiwa untuk mengaktifkan mantra pembunuhan kedua. Energi spiritual iblis di udara dengan cepat didorong menjauh oleh energi dari jari iblis. Jari Wang Lin menekan seperti dewa kematian, dan energi spiritual iblis dari jarinya mengalir ke tentara iblis, menyebabkan tubuh mereka meledak. Semburan cahaya berwarna darah menutupi langit dan bumi. Wang Lin bergegas maju dan mengukir jalan melalui puluhan ribu tentara iblis dan langsung menuju ke gerbang ketiga. Dengan satu jari, daging dan darah di tanah berkumpul untuk membentuk naga yang terbuat dari darah. Naga itu bergegas menuju ke tempat jari iblis menunjuk. Orang tua di dalam piton ingin menghentikan naga darah, tetapi pada saat ini, tubuhnya meledak. Dia mati oleh jari iblis. Naga darah yang diciptakan oleh jari iblis mendarat di pintu ketiga. Setelah serangkaian deru keras, pintu ketiga runtuh. Saat pintu runtuh, puluhan ribu tentara iblis menyerbu keluar dari gerbang ketiga. Bersama mereka ada 6 pria tua berambut putih. Saat mereka muncul, mereka mengunci Wang Lin. Wang Lin menghela nafas. Ini adalah batasnya dengan kultivasinya. Tak satu pun dari 5 penatua yang keluar lebih lemah dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Menambahkan pada puluhan ribu tentara iblis di sekitarnya, Wang Lin tahu bahwa dia harus menggunakan langkah terakhirnya jika dia ingin menerobos pintu kedua. Mantra pembunuh situnan mengajarinya. Mantra pembunuhan paling kuat yang memiliki kekuatan penghancur tak terhingga dekat dengan mantra surgawi berkualitas rendah. Mantra pembunuhan ketiga. Tanah roh iblis. Karena semua tentang kekuatan militer memang benar. Jika saya memiliki ratusan ribu tentara iblis pada tahap formasi inti, maka bahkan seorang kultivator ascenden akan takut. Jika saya memiliki jutaan tentara iblis formasi inti, beberapa komandan, dan seorang jenderal di tingkat kultivasi komandan utama, saya bahkan bisa bertarung melawan seorang kultivator ascenden. Itu akan sama jika aku memiliki kekuatan seorang kaisar iblis dengan puluhan juta tentara iblis, beberapa jenderal iblis dan beberapa komandan. Saya bahkan tidak akan takut pada mereka yang telah melangkah ke tahap Yin-Yang. Wang Lin menghela nafas saat dia menghadapi puluhan ribu tentara iblis dan 5 tetua yang setara dengan kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Dia kemudian mengangkat jari kelingkingnya dan perlahan membentuk lingkaran. Neraka. Wang Lin dengan lembut mengatakan satu kata. Jari dunia bawah, mantra pembunuhan dari 3 mantra pembunuhan, adalah sesuatu yang jauh lebih dekat dengan mantra surgawi berkualitas rendah. Bahkan Situnan sangat ragu mengajarkan ini kepada Wang Lin. Dengan satu jari, langit gelap dan kilat jatuh. Pada saat yang sama langit tampaknya dibuka oleh sepasang tangan raksasa saat lukisan gunung dan sungai raksasa muncul, menutupi cakrawala. Jari dunia bawah ini mengaktifkan domain Wang Lin. Untaian gas abu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gulungan dan mengembun dengan kecepatan yang tak terbayangkan menjadi jari dunia bawah kedua. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, dan gas abu mengelilingi tubuhnya. Dia terhubung dengan jari dunia bawah kedua yang diciptakan dari gulungan hidup dan mati. Dengan satu jari, puluhan ribu tentara iblis yang mengelilingi Wang Lin semuanya gemetar saat helai gas abu keluar dari puncak kepala mereka dan menyatu dengan jari dunia bawah dari gulungan kehidupan dan kematian. Pada saat yang sama Wang Lin naik ke udara dan menyatu bersama dengan jari dunia bawah. Pada saat ini satu-satunya yang tersisa adalah jari itu. Sebuah jari menunjuk ke dunia bawah. Setelah bergabung dengan jari dunia bawah, Wang Lin melesat menuju gerbang kedua. Kelima orang tua yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap akhir terkejut oleh kekuatan jari dunia bawah. Tetapi mereka mengepalkan gigi dan mengaktifkan energi spiritual iblis untuk memblokir Wang Lin. Namun mereka meremehkan kekuatan jari dunia bawah. Kembali saat Wang Lin berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, ia mampu melawan Santau yang berada di tahap pertengahan ascendant. Meskipun akhirnya kalah, dia memberi kejutan besar bagi Santau. Pada saat ini kultivasi Wang Lin berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, jadi jari dunia bawah sudah cukup untuk mengancam para kultivator ascendant. Ini adalah kartu as sejati Wang Lin. Dengan satu jari, kelima tetua semuanya batuk darah. Mereka berlima mundur tanpa sadar dan tidak bisa menghentikan Wang Lin. Sebelum Wang Lin bahkan mendekat, pintu kedua dihancurkan oleh tekanan jari dunia bawahnya.
Tidak ada tentara iblis di belakang pintu kedua, hanya satu orang. Orang ini sangat kecil, tetapi matanya seperti kilat. Pada saat pintu kedua runtuh dan jari dunia bawah Wang Lin mendekat, dia menderu. Tangannya membentuk segel seperti seorang kultivator, dan segel itu menumpuk lalu dia mendorongnya ke depan. Ada suara seperti badai menyapu daerah itu saat jari dunia bawah Wang Lin berhenti 3 inci dari tangannya. Sebuah bola kecil terbentuk antara jari dunia bawah Wang Lin dan tangan orang ini. Bola ini sangat putih dengan petir hitam bergerak di dalamnya. Orang kecil bertahan selama 3 napas waktu sebelum dipaksa kembali dan meninggalkan 2 bekas luka di tanah. Dia tidak bergerak mundur karena pilihan tetapi didorong kembali oleh jari dunia bawah Wang Lin. Dia harus mundur karena jika dia terus melawan, dia tahu dia tidak akan mampu menahannya. Jika dia mencoba untuk memblokirnya dengan paksa, satu-satunya hasil adalah tubuhnya akan meledak. Dia didorong mundur lebih dari 100 kaki sebelum dia mengaum dan menghentikan dirinya sendiri. Jari dunia bawah dari Wang Lin berjarak 3 inci darinya dan terus menyedot vitalitasnya. Komandan Wang, saya komandan utama nomor 1 di bawah Jenderal Iblis. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin bertemu dengan Jenderal Iblis. Tepat ketika dia selesai berbicara, sejumlah besar gas abu keluar dari puluhan ribu tentara iblis di belakangnya. Gas abu datang dari segala arah dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Ini adalah kekuatan jari dunia bawah. Sejumlah besar gas abu memasuki tubuhnya. Wang Lin tahu dalam hatinya bahwa setiap untai adalah kehidupan. Dengan gas abu di dalam tubuhnya, kekuatan jari dunia bawah mencapai puncaknya. Orang kecil itu langsung merasakan kekuatan puncak jari dunia bawah. Ekspresinya sangat berubah saat dia terus mundur. Kali ini dia didorong kembali ke pintu pertama, dan dengan keras, pintu pertama runtuh. Pada saat yang sama orang kecil itu batuk darah dan terlempar ke samping. Pada saat ini sosok tinggi keluar dari pintu pertama. Dia tidak berbicara sama sekali dan langsung melemparkan pukulan ke jari dunia bawah Wang Lin. Saat itu, Wang Lin jelas merasakan niat pertempuran di dalam pukulan. 10 pukulan keruntuhan. Niat kepalan datang runtuh seperti banjir. Keruntuhan pertama, keruntuhan kedua, keruntuhan ketiga, dalam sekejap mata semua 10 kehancuran kepalan tinju melonjak maju, satu lebih kuat dari yang terakhir. Keruntuhan ke-7, ke-8, ke-9. Jumlah niat kepalan yang tak berujung tampaknya menyatu dengan langit dan bumi saat ia runtuh. Gas abu menebal dan niat membunuh di mata Wang Lin mencapai tingkat mengerikan. Keruntuhan ke-10. Ada ledakan keras, lalu riak muncul di tanah antara Wang Lin dan sosok itu dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Itu berubah menjadi sesuatu seperti gelombang di lautan dan menyebar lebih dari 5 kilometer.